Shalom saudara, bagaimana kabar jemaat Tuhan? Saya percaya kabarnya selalu optimis dan luar biasa, amin. Kita percaya kita diberkati oleh firman Tuhan. Hatimu sudah siap bagaikan bejana, dan kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita berdoa sebentar. Bapa yang baik, yang bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, buat kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, hati kami telah siap dijamah di dalam firman Tuhan, dan karya Roh Kudus bekerja di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur di hadapan-Mu. Haleluya. Amin. Yuk buka firman Tuhan sama-sama dalam Roma pasal 8 ayat 37. Yuk buka dong. Roma pasal 8 ayat 37. Kita baca bersama-sama. Ya, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Haleluya. Saya kasih tema firman Tuhan bagi kita adalah kita pasti menang. Saudara, sebagai orang percaya, kemenangan itu adalah puncak dari yang kita harapkan, saudara. Orang percaya tidak ada kata menyerah. Harus kita punya konsep bahwa orang percaya itu tidak mengenal kata menyerah. Orang percaya itu tidak mengenal kata takluk. Tidak, yang adalah kemenangan, saudara. Saudara masih ingat, saudara, saya pernah nonton film, saudara, tentang pasukan Spartan. Ya. Jadi kalau saya dengar pasukan Spartan ini adalah pasukan yang petarung, yang tidak takut menghadapi apapun. Dia berani menerobos segala tantangan. Meskipun mereka menghadapi begitu risikonya besar, tapi dia terus bertarung hebat-hebatan untuk meraih kemenangan. Dan saya mau kasih tahu, petarung yang paling hebat dan menjadi teladan dalam hidup kita, ya Yesus Tuhan kita. Allah punya visi yang luar biasa bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus diturunkan ke muka bumi ini untuk menyelamatkan dosa manusia, dan dia harus tergantung di atas kayu salib. Pertarungan yang luar biasa bagi Yesus adalah dia harus tergantung di atas kayu salib. Wah, ini pengorbanan yang luar biasa, saudara. Bagi orang dunia, salib adalah bicara hal yang bodoh, salib adalah bicara hal yang konyol. Tapi bagi Allah Tuhan kita, salib itu bicara tentang kemenangan. Ketika Yesus mampu menghadapi salib dan dia siap digantung di atas kayu salib, berarti kemenangan menjadi nyata sebagai orang percaya. Dan saya mau kasih tahu bagi setiap orang percaya hari ini, saudara, bagaimana prinsip kita sebagai seorang pemenang. Prinsip seorang pemenang itu bagaimana sih supaya kita menjadi seorang yang menang menghadapi situasi, menghadapi kondisi. Yang pertama, prinsip seorang pemenang adalah dia salib adalah gaya hidup. Saya mau kasih tahu adalah prinsip seorang pemenang adalah salib itu harus menjadi gaya hidup. Ya, salib itu bicara tentang apa? Salib itu bicara tentang penderitaan, salib itu bicara tentang pencobaan, salib itu bicara tentang tantangan, rintangan, hambatan, saudara. Sedangkan gaya hidup itu artinya apa, saudara? Kebiasaan kita sehari-hari, saudara. Coba kita lihat para nelayan. Tiap hari mereka akan berhadapan dengan angin yang kencang, berhadapan dengan situasi yang mengerikan, saudara. Mereka berlayar di tengah-tengah lautan yang luas, yang saya katakan daratan begitu jauh, tapi mereka sudah terbiasa menghadapi lautan yang ganas, sudah terbiasa berhadapan dengan angin yang kencang. Karena bagi mereka, angin yang kencang atau gelombang yang deras itulah sahabat. Ketika mereka menganggap itu sahabat mereka, badai, ya mereka menganggap itu sahabat mereka, menganggap itu menjadi sepertinya akan enjoy saja, terbiasa saja. Karena kenapa? Bagi mereka itu adalah kehidupan mereka sehari-hari. Saya mau kasih tahu bagi orang percaya, ketika engkau diperhadapkan dengan masalah, diperhadapkan dengan tantangan hidup, diperhadapkan dengan persoalan hidup, jadikanlah persoalan itu bukan musuh, tapi jadikanlah masalah itu persoalan hidupmu menjadi sahabat dalam hidupmu. Ketika kita menjadikan masalah menjadi sahabat, kita anggap itu hal yang biasa dalam hidup kita, maka engkau akan mampu keluar dari segala hal yang mengikatmu, dari segala hal yang membuatmu tidak mampu bergerak, saudara. Jadi pertama, prinsip seorang pemenang adalah dia menjadikan persoalan hidup, menjadikan salah tantangan hidup, salib itu menjadi sahabat dalam hidupnya. Makanya saudara, firman Tuhan katakan, ikut aku pikulah salib. Ikut Yesus siap pikul salib. Amin. Siap menderita. Jadi kalau orang percaya, kalau kita menghindar dari salib, kita jauh dari salib, kita coba-coba berusaha untuk jauh dari segala penderitaan, berarti kita sedang menghindar dari salib. Tapi ketika kau berani berhadapan dengan penderitaan, kau berani berhadapan dengan situasi kondisi hari-hari ini, maka engkaulah orang-orang pemenang. Yang kedua, prinsip seorang pemenang apa? Prinsip seorang pemenang adalah dia adalah mentalnya adalah mental pemenang. Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata takluk ketika dia berhadapan dengan persoalan. Dia diperhadapkan, dibenturkan dengan persoalan. Mungkin dia
Jadi kita semua pernah mengalami kegagalan. Tidak ada manusia yang selalu langgeng terus ya. Gagal dalam bisnis ya, gagal dalam membangun rumah tangga, gagal dalam membentuk sesuatu. Apalagi situasi hari ini saudara, saya yakin saudara akan banyak hal benturan-benturan hebat yang kadang-kala ingin mencoba menjatuhkan kita, menggagalkan kita. Tapi prinsip seorang pemenang, kegagalan adalah guru terbaik. Kegagalan adalah langkah awal untuk mencapai keberhasilan. Kegagalan adalah prinsip awal untuk melihat keberhasilan. Saya mau kasih tahu bagi orang percaya saudara, jangan takut gagal. Amin. Jangan takut gagal. Yang adalah kita coba terus, dan yakini Allah menyertai engkau. Jadi seorang pemenang dia punya mental bahwa dia pasti menang, dia pasti bisa, dia pasti sanggup, karena dia percaya Allah beserta dia, karena dia percaya Tuhan beserta dia. Maka hari ini saudara, seperti saya kasih tahu bagi jemaat Tuhan, bagi umat Tuhan, kau jangan takut. Jalani terus, hadapi terus. Kau gagal sekali, jalan terus. Kau gagal 2 kali, hadapi terus. Ketika kita lakukan hal ini, maka engkau akan melihat kemenangan yang luar biasa. Yang ketiga, apa prinsip seorang pemenang? Yang ketiga adalah kita berjalan dalam rencana Allah. Saya mau tanya bagi kita jemaat Tuhan, kira-kira kita sudah berjalan menurut rencana Allah atau berencana menurut rencana kita? Nah, kadang banyak orang bingung saudara, kira-kira seperti apa sih rencana Allah dalam hidup saya? Kira-kira ini jangan-jangan ini rencana saya. Saudara, saya mau kasih tahu, ketika kita mengambil sebuah rancangan, strategi, atau mengambil keputusan, jangan sekali-sekali kita mengambil keputusan tanpa melibatkan Tuhan. Jangan sekali-sekali mengambil keputusan tanpa melibatkan Tuhan. Banyak orang dengan pede ya, dengan percaya diri menghadapi persoalan, saya mampu, saya sanggup, saya percaya Tuhan setuju dengan pendapat saya. Oh, tunggu dulu ya. Jadi biasakan diri kita tanya Tuhan dulu, bangun persekutuan dengan Tuhan. Tuhan, kau setuju gak dengan rencana saya ini? Kalau kau setuju, Tuhan sertai rencana ini. Saya punya kebiasaan saudara, biasa dalam keputusan, kalau keputusan agak sulit, bingung, saya kadang-kadang ngomong sama Tuhan Yesus, Tuhan, kalau kau setuju Tuhan, langgengkan jalannya Tuhan. Tapi kalau kau tidak setuju Tuhan, tutup jalannya Tuhan, supaya saya tidak terlalu berharap Tuhan. Saya sering berdoa seperti itu. Tapi ini pengalaman pribadi saya. Setiap saya mengambil keputusan yang sulit, saya katakan, Tuhan, kalau kau setuju, lancarkan jalannya Tuhan. Tapi kalau kau tidak setuju Tuhan, hambat, supaya saya tidak memaksakan diri, supaya saya tahu ini keinginan Allah atau keinginan duniawi. Dan hari-hari ini terus saya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya terus melihat, oh ini kehendak Tuhan, oh ini bukan kehendak Tuhan. Saya mau kasih tahu bagi kita semuanya, ketika kita menjalani segala hal, segala sesuatu dengan kehendak Tuhan, meskipun jalannya begitu sulit, begitu keadaannya begitu sulit, bahkan kalau kita tidak tahu, aduh bagaimana nanti ujungnya, tapi ketika kita berjalan menuju kehendak Allah, Tuhan biar kehendak yang jadi. Ketika kita menyerahkan semua rencana kita kepada Allah, maka suatu saat nanti engkau akan lihat semuanya akan indah pada waktunya. Saya mau kasih tahu, lakukanlah prinsip hal ini saudara. Belajarlah kita untuk jadikan saling menjadi gaya hidup. Kita harus, penderitaan itu bukan menjadi musuh bagi kita. Penderitaan itu menjadi gaya hidup sebagai orang Kristen saudara. Kita tidak boleh lepas dari saling. Saling itu adalah menjadi hal yang harus terjadi dalam hidup kita. Yang kedua tadi apa? Kita harus biasakan miliki mental pemenang. Buang kata menyerah, buang kata tidak sanggup, buang itu semuanya. Jadi terus, coba terus. Ketika kau gagal sekali waktu, coba terus dan berjalanlah beserta Tuhan. Yang ketiga apa? Kita belajar mengikuti segala rencana Allah, bukan rencana kita. Biasakan diri kita ketika kita mengambil keputusan, Tuhan biar kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak. Ketika kita kerjakan 3 hal ini, saya percaya engkau akan melihat kemenangan lepas kemenangan. Engkau akan melihat kedahsyatan Tuhan bekerja dalam hidupmu. Dan tiap hari engkau akan melihat kalau Tuhan lepaskan dari segala yang mengikatmu. Engkau akan melihat Tuhan menolongmu, membela-mu. Dan hari ini saudara, saya kasih tahu bagi kita yang hadir, ketika engkau sedang diperhadapkan dengan apapun, yakinkanlah dirimu adalah seorang pemenang. Amin. Yakinkan dirimu bahwa Allah akan membawamu pada kemenangan yang luar biasa. Kiranya firman Tuhan memberkati kita, menguatkan kita semuanya. Haleluya. Kita berdoa, Bapa yang baik, kami percaya Tuhan, kami pasti menang Tuhan, melewati situasi kondisi hari-hari ini Tuhan, keadaan seperti ini Tuhan. Kami percaya Allah tidak pernah membiarkan kami. Kami tidak pernah gentar menghadapi persoalan seperti apapun Tuhan, karena tidak ada kata menyerah. Yesusku meraih misi yang luar biasa, mati di atas kayu salib, dan mau tidak berdaulat atas kami, karena Yesus sudah menang di atas kayu salib. Demikian kami juga Tuhan, apapun tidak bisa menghambat kami, karena kami percaya ada Tuhan menyertai kami. Kami percaya ada Tuhan menjagai kami Tuhan. Kami adalah orang pemenang-menang, orang pemenang dan orang pemenang Tuhan. Terima kasih Roh Kudus.
bisa bersyukur di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya.